Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan dalam melakukan perkenalan diri hari ini. Baiklah, saya akan melakukan perkenalan diri. Nama saya Firman Syafaliti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tempat dan tanggal lahir saya Kelurahan Baru, tanggal 26 Oktober 1987. Umur saya 34 tahun dan alamat sekarang Jalan Gunung Julutumpu, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Lu, Kabupaten Banggai. Riwayat pendidikan saya S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Lu tahun 2010 dan S2 saya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014. Saya dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Lu dan saya menjadi dosen semenjak tahun 2014. Serta saya diberikan kepercayaan memegang jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum periode 2021 sampai 2025. Cukup perkenalan dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas persiapan dan dari pokok perkuliahan hari ini. Yang mana perkuliahan hari ini kita sudah masuk ke perkuliahan yang ketiga. Baiklah, di sini kita lanjut mengenai RPS atau biasa dikenal Rencana Pembelajaran Semester. RPS ini mengenai hukum perburuan milik industri, kode mata kuliah TI 0507, mempunyai 2 SKS, konsentrasi teknik industri di semester 5. Masuk dalam prodi kewajiban mata kuliah hukum perburuan dan milik industri, mempunyai sikap yang pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan keberadaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, berbicara sikap yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Setelah berbicara mengenai sikap, masuk ke dalam penguasaan pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara konseptual, sistematis, dan utuh. Mata kuliah ini mempunyai 3 tahapan atau mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab atas capaian hasil individu serta kelompok dalam supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian tugas hukum perburuan yang mempunyai tanggung jawabnya. Setelah kita membahas mengenai kewajiban mata kuliah, kita masuk yang namanya capaian mata kuliah atau sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran ini ada 4 poin sasarannya. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, memahami hukum perburuan dalam perspektif ilmu pengetahuan. Yang kedua,
mahasiswa mampu mengetahui materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perburuan dan ketenagakerjaan milik industri yang berlaku di Indonesia. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menganalisa serta menerapkan asas norma dan konsep hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam capaian sasaran pembelajaran, ada beberapa deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah hukum perburuan dan milik industri di sini menekankan pada penguasaan hukum positif yang terkait dengan aspek ekonomi dan aspek politik. Materi yang diajarkan dalam hukum perburuan dan milik industri di sini berbicara terkait dengan pengertian hukum perburuan dan ketenagakerjaan, sejarah hukumnya, serta bagaimana sejarah hukum yang ada di Indonesia mengenai hukum perburuan dan karakteristik atau ciri khas hukum perburuan, dan mengenai sistem dan sumber hukum dari hukum perburuan tersebut. Setelah membahas mengenai deskripsi singkat mata kuliah, di sini ada beberapa poin dalam pertemuan kita. Pak sudah memberikan penjelasan terkait dengan RPS serta kontrak kuliah, dan yang akan Pak memberikan penjelasan yang terakhir terkait dengan standar penilaian kepada mahasiswa. Dalam standar penilaian di sini ada 3 aspek standar penilaian. Yang pertama berkaitan dengan kognitif, yang kedua berkaitan dengan afektif, dan yang ketiga berkaitan dengan psikomotorik. Perkuliahan hari ini menggunakan metode pembelajaran aplikasi Zoom, ceramah, diskusi, dan melakukan tanya jawab. Yang mana hari ini Indonesia masih banyak terpapar COVID-19. Baiklah, kita masuk dalam pokok pembahasan mengenai mata kuliah hukum perburuan dan milik industri. Di sini setelah kita masuk ke dalam mata kuliah hukum perburuan dan milik industri, pastinya berbicara mengenai buruh atau tenaga kerja sering kalian dengarkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetapi apa itu buruh atau labor law? Berbicara mengenai buruh atau hukum perburuan di sini bicara tentang bagian dari hukum yang berkenan dengan pengaturan hubungan perburuan baik bersifat perseorangan maupun secara bersama atau kolektif. Dalam konsep kolektif di sini, secara tradisional, hukum perburuan di sini terfokus pada yang pertama terkait buruh, yang kedua terkait majikan. Tidak akan terbentuknya yang namanya kontrak kerja atau pekerjaan jika tidak ada yang namanya buruh dan pengusaha serta atau majikan. Dalam konsep perburuan di sini, disiplin ilmu hukum mencakup persoalan-persoalan. Jadi dalam konsep perburuan ini, hukum perburuan mencakup yang namanya disiplin hukum yang persoalan-persoalan dari hukum perburuan. Persoalan apa saja? Timbullah pertanyaan. Persoalan apa saja? Yang pertama, setelah kita mengkaji terkait dengan buruh dan pengusaha atau majikan, Pak mau bertanya sama kalian, apa tujuan dari hukum perburuan?
pastinya kalian mengetahui tujuannya adanya hukum dalam perburuan di sini mengenai bagaimana buruh diatur dalam peraturan undang-undang atau bagaimana buruh diberikan peraturan untuk dilakukan perlindungan, apakah perlindungan kerja atau perlindungan terhadap ketenaga kerjaan. Jadi dalam tujuan hukum perburuan di sini berbicara mengenai sudah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang mana tujuan dari undang-undang itu membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat, harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat secara makmur dan adil. Jadi bicara terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pasal 2 di sini mengikat kepada masyarakat dalam khususnya dari pembangunan masyarakat Indonesia meningkatkan harkat martabatnya. Yang kedua, martabat dari manusia itu bisa mempunyai tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Itulah tujuan dari hukum perburuan. Setelah kita mengkaji terkait dengan tujuan hukum perburuan, kita masuk yang dalam pokok pembahasan bagaimana hukum perburuan dalam konteks internasional. Berbicara hukum perburuan, sebelum kita kaitkan antara buruh dan industri atau pemilik atau pekerja pemberi kerja, kita masuk bagaimana sejarah hukum secara nasional atau internasional. Di sini, kalau kita melihat dalam perpustakaan internasional, kajian hukum perburuan terbagi dalam 3 konsep. Yang pertama itu berkaitan dengan hubungan kerja individual atau individual development law. Yang kedua berbicara tentang hukum perburuan kolektif atau sering dikenal dalam konsep hukum Belanda, collective labor law. Dan yang ketiga berbicara tentang hukum jaminan sosial atau social security law. Dari 3 konsep yang ada, ini memberikan gambaran kepada kalian terkait sejarah hukum perburuan dalam konteks internasional. Setelah kita mengkaji hukum perburuan dalam konteks internasional, bagaimana dengan hukum perburuan yang ada di Indonesia? Hukum perburuan yang ada di Indonesia sudah ada sejak abad keberapa dan sampai hari ini dikembangkan sampai dari abad ke-21. Oleh siapa? Oleh Profesor Imam Soepomo. Yang mana dalam perundang-undangan di sini bidang kajian hukum perburuan terbagi dalam 3 legislasi utama. Jadi bukan semata-mata hukum perburuan itu diatur berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 saja. Tetapi ada 3 peraturan yang mengatur terkait dengan perburuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di situ sudah mengatur antara buruh dan majikan, upah dari para pekerja. Di situ nanti bicara terkait upah akan masuk ke pokok pembahasan yang akan kita ketemukan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, di situ ada peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terkait dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi buruh di sini dilindungi dalam konteks serikat. Sama halnya contoh, di Luwu Kabupaten Banggai ada yang namanya TKBM, Tenaga Kerja Bongkar Muat.
tenaga kerja bongkar muat itu harus terdaftarkan dalam Serikat Buruh Pekerja Indonesia. Atau biasa kalian dengar yang namanya SPTI. Yang ini menjadi salah satu wadah dari seorang buruh atau seorang pekerja menjadi gambaran atau di bawah naungan dari Serikat Buruh Pekerja atau Serikat Buruh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi, di dalam legislasi yang ketiga, pastinya sering terjadinya perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Atau pekerja dengan badan usaha. Dalam kajian menyelesaikan perselisihan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan. Timbullah pertanyaan, Pak, bagaimana penyelesaian perselisihan jika terjadinya di Lukbanggai, di mana untuk melakukan laporan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Dalam penyelesaian hubungan perindustrian atau perselisihan hubungan industrial, itu dilakukannya yang pertama di Lukbanggai, dilakukan dengan beberapa orang. Yang pertama dari serikat pekerja, yang kedua dari industri, yang ketiga dari pekerja. Jika tidak ada titik temu dari mediasi yang mereka lakukan, lahirnya yang naik satu tahapan yang namanya provinsi. Di situ mempunyai yang namanya pengaturan terkait dengan hukum industrial atau industri. Bisa dipahami ini? Baiklah, setelah kita masuk sejarah mengenai hukum perburuan di tahun abad ke-21, di sini kita langsung masuk ke yang namanya perkembangan terkini pasar atau tenaga kerja yang ada di Indonesia. Berbicara terkait perkembangan tenaga kerja di Indonesia, pastinya kalian sering mendengar yang namanya masuknya tenaga kerja asing. Kenapa banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia yang masuk dalam pencari kerja atau di industri? Karena warga negara Indonesia tidak mempunyai beberapa keahlian yang berbeda dengan negara-negara lain. Pekerja yang ada di khususnya di Kabupaten Banggai atau Morowali atau di Sulawesi Tenggara, yang mana terjadinya perkembangan di situ, tenaga kerja Indonesia dalam akhir-akhir ini jumlah pekerja sangatlah tinggi dan perubahan itu menjadi yang sangat signifikan. Karena kenapa? Indonesia menjadi perkembangan negara industri yang baru. Perkembangan negara industri yang baru ini menjadi gambaran untuk masuk para pekerja asing ke negara Indonesia. Contohnya, pernah dengar perusahaan di Morowali Utara atau di Morowali? Hidayah, pernah dengar perusahaan yang ada di Morowali? Ya, pernah, Pak. Perusahaan apa dia namanya? Saya lupa, Pak. IMIP, Ya, perusahaan yang ada di Morowali sana itu, banyak sekali pekerja-pekerja atau buruh dari luar Indonesia atau negara-negara asing. Terjadinya perselisihan dalam hukum perburuan. Akhirnya masyarakat lokal mempertanyakan, Pak, kenapa kita tidak diberikan pekerjaan terkait? Karena bicara terkait industri, sini bicara terkait dengan keahlian. Jadi salah satu contoh itu, yang pertama perusahaan yang ada di Morowali Utara. Yang kedua perusahaan yang ada di Bombana.
Selanjutnya, setelah kita masuk berkait dengan perkembangan pekerjaannya dunia industri yang ada di Indonesia, bicara tentang karakteristik hukum perburuan yang ada di Indonesia. Bicara terkait karakteristik, pastinya setiap peraturan itu mempunyai karakter berbeda. Contohnya, antara Fadila Kalsum dengan Gabriel. Pastinya, oh Fadila ini orangnya imut, baik hati. Gabriel juga orangnya baik, sopan terhadap orang yang lebih tua atau maupun adik-adiknya. Jadi setiap orang mempunyai ciri khas masing-masing. Sama halnya dengan hukum perburuan dan tenaga kerjaan. Ciri khas dari hukum perburuan itu yang pertama, banyaknya aturan hukum yang bersifat kolektif. Yang kedua, mengkompensasi ketidaksetaraan. Jadi ada ketidaksetaraan perlindungan pihak yang lebih lemah. Jadi hukum perburuan ini melindungi terkait pekerja yang lemah. Yang ketiga, mengintegrasikan hukum privat dan hukum publik. Berbicara mengintegrasikan hukum privat dan hukum publik di sini, sama halnya jika ada terjadinya dua kepentingan dalam dua peraturan, menjadi salah satu gambaran atau tolak ukur peraturan mana yang harus digunakan, apakah hukum privatkah atau hukum publik. Jadi itu bisa mencangkup keduanya. Yang keempat, berbicara terkait dengan sistem khusus berkenaan dan penegakannya. Berbicara mengenai penegakannya di sini tidak terlepas dalam kajian norma hukum. Dalam kajian norma hukum di situ, norma hukum di situ bicara terkait dengan bagaimana kepastian hukum dalam yang ada di Indonesia, bagaimana konsep kemanfaatan hukum yang ada di Indonesia, bagaimana keadilan yang ada di Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan hukum perburuan, bagaimana seorang pekerja diatur dalam kepastian hukum di mana, di pasal berapa. Bagaimana kemanfaatan hukum dalam satu pekerja. Jadi hukum itu harus dimanfaatkan. Hukum itu ibarat rel dalam pergerakan warga negara atau pergerakan pekerja. Contohnya, undang-undang ketenagakerjaan itu. Jadi undang-undang itu ibarat relnya seorang buruh atau pekerja. Yang selanjutnya, terkait dengan keadilan hukum. Bicara keadilan hukum itu, hukum tidak bisa dibeda-bedakan antara Fadila Kalsum dengan Jumardin, atau Fadila Kalsum dengan Miranda, atau Angelina Sanako dengan Khairul Salam. Dalam keadilan hukum tidak melakukan perbedaan, maupun Khairul Salam dengan Pak, tidak ada pandangan atau perbedaan antara keadilan hukum. Apakah Pak sebagai dosen atau Khairul sebagai mahasiswa. Oke, cukup perkuliahan kita dalam pokok pembahasan mengenai sejarah pengertian hukum perburuan, dasar hukum perburuan, serta sejarah hukum perburuan. Sekarang kita akan coba masuk ke tahapan tanya jawab. Ya, silakan Anindita. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anindita. Saya ingin bertanya bagaimana proses hukum perburuan di Indonesia. Oke, terima kasih Anindita. Berbicara mengenai proses hukum perburuan di Indonesia. Berbicara mengenai proses perburuan hukum yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu berbicara mengenai sejarah terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Yang mana sejarah undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah perbudakan di negeri ini. Yang mana saat itu masih disebut dengan Indonesia, dikatakan masih disebut dengan Hindia Belanda.
Selepas era perbudakan itu, pada tahun 1819 itu dikeluarkan yang namanya peraturan tentang pendaftaran budak. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan yang masuknya namanya Ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan pendaftaran budak itu berkembang pesatnya yang lagi pada tahun 1820. Bagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada kala itu mewajibkan pembayaran pajak bagi pemilik budak. Jadi pada tahun 1820 itu pemilik budak itu ada yang menanggung yang pekerja-pekerja yang ada di tahun itu. Setelah perkembangan itu, maka dalam konteks hukum perburuan maksud Indonesia itu masuk pada abad ke-16-17. Di abad itulah perkembangan yang namanya Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi berkembang yang namanya hukum perburuan di Indonesia. Dari perkembangan itu menjadi salah satu landasan 3 peraturan yang Pak jabarkan tadi. Peraturan apa saja itu? Yang pertama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua berkaitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh atau yang melindungi daripada buruh itu mempunyai lembaga serikat. Yang ketiga bicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Jadi bicara terkait dengan sejarah, itulah poin-poin dari tahun Hindia Belanda sampai hari ini, perkembangan perburuan di Indonesia sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, bisa dipahami, Andita? Baiklah, sesuai kesepakatan kontrak kuliah kita, waktunya telah habis. Terima kasih perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pak berharap dalam proses perkuliahan pada pagi hari ini, penyampaian kepada kalian itu bisa masuk dalam proses kehidupan kalian sehari-hari. Karena bicara terkait dengan hukum perburuan tidak terlepas bicara terkait dengan sistem hukum. Dalam konteks kehidupan ini, pada dasarnya Pak secara pribadi dalam pembelajaran ini sebagai amal jariah buat Pak kepada kalian. Oke? Terima kasih. Dalam proses perkuliahan, jika ada salah kata jangan simpan di hati. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tingkat silakan di absen. Terima kasih.